Halo, saya Herbalis Kartika dari channel Exploring Herbal. Di dunia ini, ada jutaan jenis herbal atau tanaman obat dengan kandungan fitokimia dan khasiat terapinya yang beragam atau khas. Oleh karena itu, kita tidak perlu hanya bergantung atau mengandalkan satu atau beberapa jenis herbal saja, apalagi jenis herbal tersebut tergolong mahal dan langka. Kecuali herbal-herbal itu memang paling unggul di kelas terapinya, menurut evidence base. Kalau tidak, kita bisa menerapkan prinsip repurposing atau mengganti jenis herbal itu dengan jenis herbal lain yang relatif lebih murah dan mudah didapat, asalkan setara atau lebih baik dari sisi khasiat dan keamanan. Di channel ini, Anda dapat menemukan banyak info seputar jenis herbal yang mudah ditemukan di Indonesia, beserta informasi terkait fitokimia dan khasiatnya yang tentu terkini dan terpercaya. Semoga dapat menambah wawasan dan membantu Anda untuk menemukan alternatif terapi alami yang cocok untuk Anda. Selamat menyimak! Pernah kepikiran gak sih, apa sebetulnya yang bikin cabai itu pedas? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia ilmiah di balik bumbu yang kayaknya hampir pasti ada di dapur Anda. Dan percayalah, ceritanya ini jauh lebih dari sekedar rasa pedas. Yuk, kita mulai? Wow, lihat deh, beragam banget kan? Dari paprika yang manis dan nggak pedes sama sekali, sampai Carolina Reaper yang, wah, pedesnya minta ampun. Mereka ini semua satu keluarga besar, keluarga capsicum. Dan walaupun kelihatan beda-beda, mereka semua itu nyimpen satu rahasia yang sama kuatnya. Dan ini nih pertanyaan utamanya. Tanaman ini udah jadi bagian dari makanan kita selama lebih dari 9.000 tahun. 9.000 tahun. Tapi, mungkinkah kunci buat ngelawan penyakit-penyakit paling serius yang kita hadapi sekarang ini, ternyata selama ini tersembunyi di dalam bumbu yang biasa banget kita temui? Pertanyaan inilah yang bakal jadi pemandu kita hari ini. Oke, untuk benar-benar paham kekuatannya, kita harus mundur sedikit dulu. Kita akan mulai dengan menelusuri perjalanan cabai dari zaman kuno sampai bisa menyebar ke seluruh penjuru dunia. Perjalanannya tuh panjang banget loh, dimulai hampir 10.000 tahun yang lalu di benua Amerika. Terus, di tahun 1500-an, para penjelajah dari Eropa ngebawa cabai ini keliling dunia. Mereka ngenalin rasa pedas ke masakan-masakan yang sebelumnya nggak pernah kenal rasa pedas. Dan hari ini, wah, cabai udah jadi fenomena kuliner global. Nah, sekarang kita lihat skalanya. Gila kan? Tiongkok itu juaranya. Angkanya jauh banget di atas yang lain. Sementara Meksiko, negara asalnya cabai, ada di posisi kedua. Dan, tebak, Indonesia juga masuk 5 besar loh. Ini bukti kalau cabai itu penting banget. Bukan cuma buat makanan, tapi juga buat ekonomi dunia. 38 juta ton. Coba bayangin deh. Sebanyak itulah jumlah cabai yang diproduksi di seluruh dunia setiap tahunnya. Jadi jelas ya, ini bukan lagi cuma sekedar bumbu dapur. Ini udah jadi komoditas pangan raksasa yang menopang ekonomi dan ngasih makan jutaan orang. Oke, dari gambaran besar tadi, sekarang kita coba zoom in sampai ke tingkat mikroskopis. Kita bakal cari tahu sumber kekuatan cabai yang sebenarnya. Apa sih yang bikin dia terasa terbakar di mulut? Pertanyaannya kelihatan simpel ya. Apa yang bikin cabai pedas? Tapi jawabannya, wah, itu ternyata membuka pintu ke dunia farmakologi yang luar biasa. Ini bukan cuma soal rasa. Jawabannya ada di sekelompok senyawa kimia yang namanya capsaicinoid dan bintang utamanya adalah capsaicin. Dia inilah molekul yang kasarnya ngerjain otak kita biar ngerasa panas. Dan molekul inilah yang sekarang jadi pusat perhatian banyak banget penelitian medis. Tenang, nggak usah pusing sama detail kimianya, hehe. Cukup lihat aja, ini loh biang keroknya. Capsaicin dan saudaranya, yaitu dihidrokapsaicin, mereka berdua inilah yang jadi penyebab lebih dari 90% rasa pedas yang kita rasakan. Dan ya, senyawa inilah yang jadi kunci kekuatan medis si cabai. Nah, ini bagian paling pentingnya. Rasa kebakar yang kita rasain, itu ternyata bukan cuma efek samping yang bikin nggak nyaman. Justru, itu kuncinya. Mekanisme yang sama yang bikin kita kepedesan, ternyata itu juga yang memicu proses penyembuhan di tubuh kita. Keren kan?
Sekarang kita sambungin nih ilmu kimianya tadi dengan dampaknya yang super luas buat kesehatan kita. Ini adalah bagian di mana cabai itu seolah-olah bertransformasi nih, dari sekedar bumbu dapur jadi semacam apotek alami dalam satu buah kecil. Kalau kita bedah isinya, cabai itu sebagian besar cuma air sama karbohidrat. Kelihatannya biasa aja kan? Jangan salah. Kekuatan supernya itu justru ada di bagian yang kecil-kecil, yang nggak kelihatan di sini, yaitu mikronutrien dan fitokimianya. Siap-siap kaget ya, kalau selama ini kita mikir vitamin C itu identik sama jeruk, ternyata salah besar. Dalam takaran yang sama, 100 gram, cabai itu kandungan vitamin C-nya lebih banyak daripada jeruk. Luar biasa. Dan itu baru pemanasan loh. Manfaatnya tuh luas banget, serius. Kita ngomongin dari mulai bantu pencernaan, ngurangin rasa sakit, sampai melawan kanker. Para ilmuwan tuh nemuin kalau senyawa di dalam cabai ini pinter banget. Dia bisa nyerang berbagai macam penyakit dari banyak sisi. Coba kita fokus ke salah satu yang paling dahsyat ya, kanker. Capsaicin ini kerjanya langsung ke level sel. Dia bisa ngerem pertumbuhan sel kanker, ngeblokir penyebarannya, bahkan bisa nyuruh sel kanker itu buat bunuh diri. Dan ini terbukti efektif untuk beberapa jenis kanker yang paling mematikan. Dan ini bukan cuma teori di laboratorium ya, ada sebuah studi besar-besaran di Italia yang ngamatin lebih dari 22.000 orang. Hasilnya, orang yang rutin makan cabai, risiko meninggal karena penyakit jantungnya terbukti lebih rendah. Ini bukti nyata pada manusia. Ini juga menarik banget. Ternyata, pengobatan tradisional dari dulu tuh udah tahu kalau cabai itu bisa bantu penderita diabetes. Cuma, mereka nggak tahu kenapanya. Nah, sekarang, sains modern bisa ngejelasin mekanismenya. Ternyata cabai itu bisa bantu ngatur gula darah dan ngebantu kerja insulin di tubuh kita. Oke, kita udah jalan-jalan dari sejarahnya, ilmu pengetahuannya, sampai manfaat kesehatannya. Sekarang, ayo kita rangkum poin-poin paling penting dari semua pembahasan kita hari ini. Jadi apa intinya? Pertama, cabai itu punya sejarah panjang sampai bisa mendunia kayak sekarang. Kedua, di balik rasa pedasnya itu ada capsaicin, sebuah senyawa kimia super kuat dengan potensi medis yang luar biasa. Ketiga, cabai itu isinya gudang nutrisi. Dan terakhir, sains sudah membuktikan perannya dalam membantu kita melawan penyakit-penyakit berat. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kita renungkan. Seiring kita makin paham kekuatan dari bahan-bahan alami kayak capsaicin ini, apa mungkin ya di masa depan pengobatan terbaik itu nggak datang dari pabrik farmasi, tapi justru dari rak bumbu di dapur kita? Bisa jadi, solusi buat masalah kesehatan terbesar kita selama ini udah ada di depan mata. Terima kasih sudah menyimak. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau channel ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa klik like dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi. Anda juga dapat memberikan saran untuk konten video-video berikutnya di channel ini melalui kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.